Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah seorang nenek di Cilacap ludes terbakar, diduga akibat tungku yang lupa dimatikan. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberi panen yang melimpah, warga Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, pekan lalu menggelar Merti Desa. 7 jemaah calon haji embarkasi Solo gagal berangkat akibat demensia dan sakit. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi anugerah panen yang melimpah, warga Desa Kawengen, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, pekan lalu menggelar Merti Desa. Warga menggelar kirap budaya membawa 5 kendi berisikan air dan dari masing-masing dusun di Desa Kawengen. Dengan membawa 5 kendi berisikan air dari masing-masing dusun di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, warga menggelar Merti Desa Jumat malam pekan lalu. Kirap keliling desa dengan membawa 5 kendi berisi air dari 5 sumber mata air tersebut dilakukan sebagai simbol penghidupan bagi warga setempat. Kirap budaya dimulai dari kantor Desa Kawengen menuju ke lapangan desa. Rombongan dipimpin oleh kepala desa yang diikuti oleh masing-masing kepala dusun. Nantinya air dari 5 kendi itu akan dijadikan satu dan disiramkan sebelum pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Merti desa atau sedekah desa di Kawengen dilakukan pada saat panen raya di sela-sela orang tidak punya hajatan, sehingga banyak masyarakat yang ikut memeriahkan agenda tahunan ini. Setelah kirap budaya keliling desa, acara Merti Desa dilanjutkan dengan pergelaran wayang semalam suntuk. 5 kendi adalah mensimbolkan bahwa Desa Kawengen adalah 5 dusun, yaitu yang kita ambil itu sumber yang ada di dusun masing-masing. Dusun Gelurik, dusun Gaterjo, dusun Selalu, dusun Kawengen, dusun Wartawan. Air adalah untuk mensimbolkan kehidupan, apalagi kita di desa adalah berbagai corak kehidupan, sehingga dalam 5 kendi itu akan dijadikan menjadi satu, dan kita berharap pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar kehidupan masyarakat Desa Kawengen uti toto tentrem kato rejo gemah ribah lojinawi. Bupati Semarang yang juga hadir menyambut baik penyelenggaraan Merti Desa oleh Desa Kawengen. Pelestarian budaya dinilai penting terutama agar generasi muda tidak terputus dengan akar budaya nenek moyangnya. Untuk seni budaya harus kita lestarikan bersama-sama, itu sebagai tuntunan dan juga tontonan, terutama untuk anak-anak kita perlu dilestarikan bersama-sama, terutama anak kita juga nanti harus ikut bersama-sama. Acara tahunan sedekah desa selalu dilakukan warga turun-temurun untuk berdoa, mengucap syukur, dan mengharapkan berkah dari Tuhan agar penghidupan warga yang bergantung pada pertanian bisa lebih baik setahun ke depan. Merti Desa juga menjadi ajang pertemuan seluruh warga yang diharapkan mendatangkan kerukunan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Puluhan biksu kembali melakukan ritual perjalanan spiritual Tudong jelang Hari Raya Waisak dengan berjalan kaki hingga Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kamis pekan lalu, rombongan biksu berjalan kaki melalui wilayah Kabupaten Semarang, disambut warga dan pemerintah kabupaten. 43 orang biksu dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia kembali melakukan ritual perjalanan spiritual Tudong dengan berjalan kaki hingga Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Berbeda dari tahun sebelumnya, rombongan biksu Tudong kali ini memulai perjalanan dari Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti, Bukit Kasapa, Banyumanik, Kota Semarang. Di sepanjang jalan, mereka disambut ratusan warga umat Buddha yang sudah memadati ruas jalan. Selain itu, sejumlah elemen masyarakat mulai dari pelajar, warga, dan beberapa ormas turut hadir memberikan dukungan dan semangat. Ya, sebenarnya dutangga atau dutong itu dutangga atau dutong itu kan hanya perjalanan spiritual saja. Tapi di Indonesia itu menjadi heboh. Jadi orang ingin tahu apa sebenarnya itu.
Padahal para biksu itu berjalan ingin mengikuti perayaan Waisak tanggal 23 di Candi Agung. Nah, dengan adanya tudong ini ternyata membawa manfaat positif hubungan dengan berbagai macam orang, manusia yang berbeda agama. Ini akan akhirnya menjadi moderasi beragama. Sejumlah umat Buddha juga turut hadir menantikan doa dan pemberkatan dari para bante. Tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis siang, para biksu disambut meriah Forkopimda dan masyarakat di sepanjang jalan utama Ungaran. Umat juga menyambutnya dengan taburan bunga mawar karena para biksu dianggap sebagai tokoh suci pada ajaran Buddha. Sebelum masuk pendopo Bupati Semarang, para biksu dibasuh kakinya oleh umat Buddha. Para biksu tudong kemudian melanjutkan perjalanan menuju Klenteng Tekokbyo, Ambarawa, dan bermalam di sana. Dan Jumat pagi, rombongan biksu melanjutkan perjalanan ke Temanggung dan diteruskan ke Candi Borobudur, Magelang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hingga Sabtu lalu, total ada 7 jemaah calon haji embarkasi Solo yang gagal terbang ke Tanah Suci dan 1 jemaah meninggal dunia di kota Madinah, Arab Saudi. Mereka gagal terbang diantaranya akibat mengalami demensia dan sebagian lagi mengalami sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo hingga hari Jumat 17 Mei lalu menunda pemberangkatan 3 jemaah calon haji dan terpaksa memulangkannya ke daerah asal karena jemaah tidak memenuhi kriteria terbang dengan alasan kesehatan mengalami demensia. Ketiga jemaah calon haji yang dipulangkan, 1 orang berasal dari Kloter 2 Temanggung dan 2 orang berasal dari Kloter 5 Kabupaten Magelang. Dan di hari Sabtu, total ada 7 jemaah calon haji embarkasi Solo yang gagal terbang. Sebagian akibat demensia, sebagian lagi karena menderita berbagai penyakit sehingga masih dirawat di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dan Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, sehingga keberangkatannya ditunda. Jemaah yang menderita demensia dipulangkan ke daerah asal dan digantikan dengan jemaah calon haji cadangan. Ada sekitar 5% jemaah cadangan yang siap mengisi kekosongan selama pemberangkatan haji tahun ini dari embarkasi Solo. Di daerah asal, ketiga jemaah calon haji yang mengalami demensia dipantau kesehatannya. Jika sebelum tanggal 10 Juni pada masa keberangkatan mereka dinyatakan layak terbang, maka mereka akan diikutkan dalam kloter yang tersedia. Ada 7 jamaah yang tertunda keberangkatannya. 3 diantaranya memang karena demensia dikembalikan ke asalnya. Kita berharap dengan terapi-terapi nanti beliaunya tetap bisa disembuhkan, sehingga ini masih di awal kloter, harapannya nanti di akhir kloter bisa disusulkan. Sedangkan yang 4 ini karena memang sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang ditunjuk embarkasi untuk pemulihan kesehatan, dan tentu tidak bisa diberangkatkan bersamaan dengan kloter asalnya. Nanti akan diberangkatkan pada kloter-kloter selanjutnya yang memungkinkan beliaunya sudah sehat dan siap untuk diterbangkan ke Tanah Suci. Berita duka juga datang dari Tanah Suci. Calon haji dari embarkasi Solo bernama Basirun Mangsuri, berusia 68 tahun dari Kloter 14, Kabupaten Banjarnegara, meninggal dunia setelah mengalami penurunan kesadaran lalu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Haram Madinah. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis pukul 10.42 waktu Arab Saudi. Jenazah Basirun kemudian akan dimakamkan di tempat pemakaman Baqi, Madinah. PPIH Embarkasi Solo menyatakan pemerintah akan membadal hajikan almarhum Basirun sebelum pelaksanaan wukuf. Hingga Sabtu lalu, jumlah jemaah haji yang sudah masuk asrama haji Donohudan Boyolali sebanyak 25 kloter dengan jumlah 9.012 jemaah. Sedang jemaah haji yang sudah diterbangkan menuju Tanah Suci sebanyak 21 kloter dengan jumlah 7.560 jemaah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.